review tipis-tipis HG Blue Destiny Unit 3 Exam Metallic Gloss Injection Bandai buatan tahun 2019. Bandai Spirit, ini limited item dari seri Mobile Suit Gundam Side Story Blue Destiny. Ini game Sega Saturn. Basically adalah RX-79BD, ya bisa dilihat sini RX-79BD. RX-79 cuman dikasih backpacknya yang buat di space gitu, kayak di luar angkasa. Ya RX-79 lah, kurang lebih ini yang lu dapat. Ini kit dengan lumayan banyak senjata yang lu dapat 3 senjata. Ini itu kalau nggak salah namanya Twin Beam Cannon. Ini tuh 100 mm machine gun yang sama kayak di ATMX Team. Nah ini kan ada cartridge senjatanya nih. Nah di samping bawah sama ininya bisa lu gimmicknya bisa diganti-ganti lah. Nah ini tuh ada beam rifle. Lu dapat 2 buah beam saber, 1 tangan terbuka. Terus lu dapat stiker. Nah stiker ini dapat 2 mata dan 2 lens. Merah itu untuk exam mode, kalau yang normal mode-nya itu yang hijau. Nah, terus lu dapat ya ini buat di booster belakang. Oke, terus nah ini dapat ini stiker bukan water decal buat unit 3 kan, penamaan ya. Ini lu bisa lu pasang di ada petunjuknya. Untuk stikernya kayak yang tadi sebelumnya udah gue bilang, ini lumayan ada beberapa color correction, kayak warna putih ini itu di backpack belakang di sini nih. Nah ini tuh kelihatan nggak ya? Nah ini tuh harusnya dipakai stiker, sama di dalamnya tuh di stikerin. Terus di ini segitiga ini nih. Nah ini karena gua cat aja. Nah, harusnya dia pakai stiker. Stiker itu ada 4 ya. Kenapa gua ngeluarin cuma 3 ya? Satu lagi di mana ya? Oh belakang. Saya miss. Ya. Terus ini color correction buat di sini, di skirtnya nih warna biru harusnya. Selebihnya adalah lensa dan mata. Ya ini juga gue cat sih. Ini. Oke. Untuk artikulasi kit ini lumayan fleksibel. Kepalanya tuh bisa nunduk kayak gini. Dongahnya nggak terlalu dongah lah, cuman dia ini bisa naik gitu, jadi bisa agak lebih naik, kebantu sama artikulasi lehernya. Nah terus tangannya tuh ini bisa maju, bisa naik ke atas. Jadi di sistemnya masih ball joint tapi ada polycap naik ke atas gini, jadi bisa tinggi. Nah yang muter karena ball joint bisa 360, ini bisa naik. Terus ini ada bicepnya bisa muter. Terus sikunya double joint, jadi bisa menekuk sekali. Nah ini tangannya masih ball joint. Terus pinggangnya lumayan bisa crouch karena dia sistemnya ball joint. Terus ini ada pack begini, jadi nah ini tambahan, jadi bisa lumayan fleksibel. Kaki tadi karena ini kepisah, jadi bisa ke depan jauh, tapi ke belakangnya karena terbatas sama ini back skirtnya. Ini bisa naik turun, dan ini setahu gue ini bukan ball joint apa sih, pack biasa lah gitu. Ini bisa ke samping, double knee joint, jadi bisa berlutut. Sininya ball joint, depan belakang tuh masih jadi satu kan. Kalau yang kit baru kan dia udah mulai kepisah ya, jadi ini bisa, nah ini masih jadi satu tapi masih oke. Ya pose-pose sesuai sesuai boxnya tuh bisa lah, jadi cukup fleksibel. Ini cukup solid, kalau digoyang-goyangin juga dia masih solid. Untuk kitnya sendiri detailnya cukup oke. Jadi di situ tuh dapat detail-detail mechanical gini, terus di badan-badannya tuh lumayan ada detail-detail. Di kit ini tuh dapat beberapa gimmick, kayak misalnya ini sebenarnya baunya bisa dibuka gini tuh, jadi kayak gue belum pernah main game, cuman kayaknya kalau exam mode terus dia kebuka gini tuh.
lebih kayaknya ya gitu, kanan kirinya. Terus shieldnya bisa diputer. Nah ini terus ada gimmick kakinya tuh bisa dibuka, keras. Nah ini tuh buat nyimpen si beam saber. Nah, jadi bisa ditempel sini kayak, jadi seolah-olah kayak dia ngebuka hatchnya gitu, kayak bisa ngambil beam saber dari sini. Nah kanan kirinya sama. Nah terus ini juga bisa dicopot, keras. Nah ini senjatanya kan ya, ini bisa begini, ini bisa dicopot. Nah itu bisa diganti dengan yang ini. Nah jadi kayak kebalik, kayak ganti cartridge, kayak ganti magazine senjata, terbalik. Nah kayak gitu. Nah ini backpacknya juga bisa dilepas. Nah dia backpacknya tuh kayak gini, jadi sebenarnya kayak dapat 2 backpack, 2. Nah ini bisa dilepas juga nih kayaknya nih. Kalau misalnya ini tuh bisa kalau misalnya punya RX79 ground type, nah ini bisa diganti. Nah ini yang space-nya, nah sini. Nah ini juga booster, booster apa ya, space boosternya lah, space backpack booster gitulah. Nah ini jadi ganti, bisa dicopot. Oh gimmick senjatanya, nah ini tuh bisa dipasang di kanan kiri nih. Nah ini sebenarnya nggak ada artikulasi apa-apa nih, cuman bisa ditempel kanan kiri dengan ininya nih. Jadi sistemnya masangnya kebalik kayak gini tuh, set. Nah sorry. Nah ini bisa digerakin. Terus nah ini senjata beamnya juga ya, ini kanan kiri standar lah, tapi detailnya lumayan karena dia color separasinya tuh bagus. Udah dikasih yang warna metallic gun gitu, harus dikasih body warna putih. Nanti ada metallic gun lagi nih, jadi assemblingnya tuh satu bidang begini, sudah ditempelin gini, cuk. Nah oke sih, jadi ada color separasinya bagus. Ini juga dikasih warna kan. Untuk shieldnya detailnya tuh oke. Belakang itu detail-detail. Kekurangan dari kit ini mungkin beberapa sim lainnya tuh masih kelihatan kayak di tangannya, dan terus ini gue nggak bisa gue rapetin, jadi nggak tahu kenapa, kayaknya harus dilem. Terus harus dilem lah, harus ditutup sim lainnya. Terus ya ini masih kelihatan di tangan, terus di paha nih sini, cuman ini masih oke. Ini tuh masih oke. Nah ini di kaki nih, ini kelihatan nggak nih? Ini nih, nah ini lumayan, kalau nggak ya suka agak kelihatan sim lainnya. Terus di kepala sih paling, di tengah sini nih. Badan. Nah ya. Untuk model kit seharga 150.000, ya ini gue dapat kurang lebih kan 150.000-an karena diskon. Limited, ini worth banget. Kalau gue pribadi sih kayaknya bukan buat di repaint, karena kan lu beli kit ini ngincer tuh metallic gloss injectionnya ya. Kalau di cat tuh jadi aneh, karena kan lu ngincer si plastiknya tuh yang lebih mengkilat, lebih ini kan, jadi karena emang limited aja. Gue baru pertama kali ngerakit yang metallic gloss injection ini. Si runnernya itu garing banget. Jadi runnernya cukup keras, si bagian part apalagi yang putih ini tuh keras banget, kayak mungkin kayak clear, kayak runner clear gitu. Jadi kalau ketika dipotong tuh bunyinya peletak. Kalau untuk pakai nipper mahal yang tipis-tipis tuh, si God Hand, kayaknya kurang rekomen ya motong gituan, karena cukup keras dan garing. Mungkin karena bahan plastiknya beda dari yang biasa ya. Overall kit ini cukup enjoy di build,
Gue ngerjainnya sekitar kayaknya 3 harian, ya on off lah. Cukup worth it, sangat recommended. Oke, bye.